Yang terhormat Dr. Heri Darmanto selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis di RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta, kemudian Dr. Fikri selaku Mentor dan juga Kepala Seksi Pelayanan Medis di RSUD Ibu Fatmawati Surakarta, dan juga Bapak Didi Subagio selaku Kepala Seksi Keperawatan di RSUD Ibu Fatmawati Surakarta, dan juga teman-teman audiens yang hadir pada pagi hari ini dalam mendengarkan presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Samuel Siswanto, NIP saya 1979 0605 2023 211 001. Di sini saya menjadi P3K pada tahun 2023 yang bisa akan mempresentasikan suatu makalah seminar mengenai pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Pemerintah Kota Surakarta. Slide. Permasalahan dan latar belakang menjadi pendahuluan. Yang pertama adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 di mana ASN itu dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan juga P3K. Di situ disebutkan bahwa salah satu tugas pokok daripada ASN, terutama saya sebagai dokter pratama di rumah sakit, adalah membuat catatan medis dirawat inap maupun rawat jalan. Kita tahu bahwa rekam medis itu menurut daripada Permenkes, nomornya Permenkes di nomor 209 tahun 2008, itu rekam medis merupakan suatu catatan daripada pasien atau tentang identitas pasien yang berisikan mengenai pemeriksaan daripada pasien itu sendiri, pemeriksaan penunjang maupun pemeriksaan medis, dan juga pemeriksaan daripada yang lainnya, dan juga pemeriksaan yang bisa untuk menjadikan penunjang daripada pasien itu sendiri. Sebelumnya rekam medis yang ada di RSUD ini dikelola dengan metode manual atau tradisional, yang mana banyak memiliki kekurangan. Kita tahu bahwa rekam medis tradisional atau manual itu biasanya satu membutuhkan biaya banyak, karena dia selain daripada membutuhkan kertas yang banyak, kemudian juga istilahnya itu bisa untuk hilang karena penyimpanannya yang begitu tercecer, atau bisa membutuhkan suatu ruangan yang besar atau suatu ruangan yang istilahnya itu tidak kecil untuk bisa menyimpan itu semuanya. Dan juga biasanya rekam medis itu membutuhkan waktu yang lama untuk dalam pengisian atau kelengkapannya itu. Itu merupakan suatu kekurangan daripada rekam medis pada metode manual tersebut. Berdasarkan daripada Permenkes nomor 24 tahun 2022, diedarkan bahwa disebutkan bahwa Indonesia sudah mengatur rekam medis elektronik yang harus diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk tempat praktek mandiri untuk menyelenggarakan elektronik rekam medis tersebut. Kemudian berdasarkan surat edaran SE nomor HK 0201 Menkes /030 dan 2023, Kementerian Kesehatan mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan mengimplementasikan ERM mulai 31 Desember 2023 yang terintegrasi dengan platform Satu Sehat, dan yang paling lambat akan diselenggarakan pada tanggal 31 Juli 2024. Oleh karena ada dua isu tersebut, saya mengambil suatu judul daripada implementasi elektronik rekam medis untuk peningkatan efisiensi dan juga mutu pelayanan pasien rawat inap dan juga ICU RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Sedikit bahasan mengenai nilai etika. Sedikit bahasan mengenai visi pemerintah Kota Surakarta. Visi dan juga misi pemerintah Kota Surakarta ini tertuang dalam perda di rencana pembangunan menengah daripada pembangunan daerah penengah, di mana visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh bersih dan juga kreatif dan sejahtera. Sementara misi pemerintah Kota Surakarta adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung perpaduan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan juga olahraga. Next.
Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta berada di bawah Dinas Kesehatan Kota Surakarta, di mana rumah sakit ini sebelumnya berdiri tahun 1962 yang awalnya merupakan rumah bersalin, kemudian menjadi UPTD pada tahun 2001 sampai dengan 2009. Pada waktu itu kepemimpinan dipimpin oleh Dr. Eni, dan juga menjadi SKPD pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Pada waktu itu kepemimpinan dipimpin oleh Bapak Dr. Martono. Kemudian pada waktu 2014 sampai dengan 2020, RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta merupakan bernama RSUD Kota Surakarta, dan saat itu statusnya menjadi PLUD. Kemudian pada waktu 2022 sampai dengan sekarang, RSUD Kota Surakarta menjadi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta sampai sekarang ini, dan dipimpin oleh Dr. Tuti Asmi. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta merupakan menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Sementara misi Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta adalah berkontribusi kepada negara dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional, menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan inovatif, serta memberikan pelayanan yang bermutu dan juga terjangkau. Bagian ini merupakan bagian di mana struktur daripada organisasi atau SOTK daripada RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta, di mana yang ketiga adalah direktur yang langsung membawahi satuan pengendali internal, kemudian ada komite-komite seperti komite PPI, komite keperawatan, komite medik, dan juga komite PMKP. Kemudian ada bagian tata usaha, di mana membawahi sebagian perencanaan dan keuangan, ada sebagian administrasi kepegawaian dan organisasi, ada juga instalasi unit, ada juga kelompok jabatan fungsional. Kemudian bidang pelayanan medis dan keperawatan, ada seksi pelayanan medis, ada seksi kepegawaian, ada instalasi unit, dan juga ada kelompok jabatan fungsional. Bidang penunjang, terdapat seksi penunjang medis, seksi penunjang non medis, instalasi unit, dan juga kelompok jabatan fungsional. Next. Rencana hasil kerja P3K. Penulis mengangkat isu yaitu tadi penggunaan berkas rekam medis manual memiliki banyak kekurangan yang terkait dengan efisiensi dan juga mutu pelayanan pasien di Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Kemudian penulis memiliki gagasan yang saat itu diangkat, yaitu mengimplementasikan sistem elektronik rekam medis CRM dalam peningkatan efisiensi dan mutu pelayanan pasien di ICU dan unit rawat inap RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Berdasarkan kegiatan yang telah penulis lakukan, yang pertama yaitu langkah awal identifikasi isu. Penulis melakukan observasi dan pencatatan data yang saat itu diambil dengan cara metode retro atau data ke belakang diambil oleh penulis, yang diambil dari ruang gudang logistik dan juga dari data PMKP yang telah penulis ambil. Kemudian outputnya, sebenarnya data jumlah pemakaian kertas, rekam medis, dan juga data indikator untuk prioritas rumah sakit berupa kelengkapan daripada rekam medis yang ada di rawat inap dan juga di ICU. Kontribusi terhadap visi misi ini adalah akuntabel. Yang kedua, merencanakan atau merancang aktualisasi, di mana penulis mengusulkan penggantian manual rekam medis menjadi ERM kepada manajemen. Kemudian untuk outputnya atau hasilnya, terselenggaranya gambaran perbandingan antara manual rekam medis dan ERM. Kontribusi terhadap visi misi ini adalah kompeten dan juga kolaboratif. Yang ketiga, membuat aktualisasi. Melakukan manajemen RSIF, melakukan penggantian manual rekam medis menjadi ERM. Kemudian outputnya atau hasilnya adalah terselenggaranya aplikasi Tekno dan SIM-RS yang berorientasi pelayanan kompeten. Melaksanakan aktualisasi. Melaksanakan aktualisasi, penulis membuat catatan medis pasien melalui aplikasi Tekno dan juga SIM-RS, dan juga terselenggaranya pencatatan medis secara digital melalui aplikasi Tekno dan SIM-RS merupakan output daripada kegiatan tersebut. Hal ini memiliki visi misi berorientasi pada pelayanan, akuntabel dan juga adaptif.
Yang kelima, melakukan evaluasi aktualisasi, melakukan observasi dan pencatatan data, kemudian setelah pemberlakuan daripada ARM di Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta, mendapatkan outcome terselenggaranya efisiensi kertas ARM dan juga terselenggaranya kelengkapan data ARM sesuai dengan visi misi, yaitu akuntabel. Next slide. Evaluasi dan aktualisasi perubahan. Saat penulis melakukan pengambilan data dan juga outcome daripada hasilnya tersebut, didapatkan pemakaian kertas rekam medis berdasarkan data yang diambil daripada ruang gudang logistik pada awal semester tahun 2024. Itu didapatkan bahwa rata-rata pemakaian kertas rekam medis dalam satu semester di tahun 2023 dari Januari sampai dengan Juni itu sebanyak 10.820 lembar, itu menjadi 8.500 lembar. Kemudian rata-rata pemakaian kertas berwarna dalam satu semester sebanyak 700 lembar pada saat setelah melakukan penggantian menjadi ARM menjadi kertas berwarnanya terpakai hanya sekitar 1.000 lembar saja. Kemudian pada rata-rata pemakaian kertas hitam putih dalam satu semester sebanyak 3.820 lembar, kertas hitam putih menjadi hanya 2.000 lembar saja yang terpakai. Dia itu rata-rata dalam satu semester di tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan Juni sebanyak 1.532.500 berubah menjadi hanya 980.000 saja. Kemudian yang kedua, setelah daripada ada efisiensi daripada penggunaan kertas rekam medis sebelum dan sesudah pemakaian implementasi ARM, didapatkan bahwa adanya angka kelengkapan pengisian daripada berkas ARM itu sebelumnya kita bandingkan dari tahun 2023 dengan tahun 2024 ada perubahan yang signifikan. Data ini perlu didapatkan dari indikator mutu kelengkapan daripada pengisian rekam medis setelah 24 jam selesai pelayanan di rawat inap pada tahun 2023 dari Januari sampai dengan Desember dan juga dari Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2024. Kita bisa melihat bersama-sama bahwa ada grafik yang semakin menurun pada tahun 2023 dari Januari sampai dengan Desember. Itu menggambarkan bahwa pada saat kita masih memakai manual atau tradisional rekam medis, kelengkapan daripada pencatatan daripada berkas rekam medis itu mengalami penurunan atau tidak pernah lengkap dalam tahap bulan ke bulan. Dan pada saat dilakukannya elektronik rekam medis dimulai dari bulan Januari 2024 terjadi peningkatan yang signifikan pada kelengkapan daripada berkas rekam medis melalui elektronik rekam medis yang telah kita isi bersama-sama. Dalam grafik tersebut nampak jelas sekali bahwa tren yang semakin menurun di tahun 2023 telah menjadi tren yang meningkat pada saat semester 1 2024 yang diambil oleh penulis dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Minta tolong diklik sebelum ARM dan setelah ya. Untuk rencana kerja menengah, kegiatan tahun 2027, 3 tahun setelah daripada penulis usulkan, kegiatan akan dimasukkan dan mengusulkan pengembangan aplikasi dan juga pengumpulan data indikator mutu rumah sakit yang tersinkron dengan CPNS dan Tekno. Outcome hasilnya adalah terselenggaranya aplikasi indikator mutu rumah sakit yang tersinkron dengan Tekno dan CPNS. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi, berorientasi pada pelayanan dan juga kolaboratif. Tahun 2030 atau 6 tahun setelah daripada penulis sarankan, penulis akan mengusulkan pengembangan aplikasi pelaporan insiden keselamatan pasien rumah sakit yang tersinkron dengan teknologi CPNS dan juga terselenggaranya aplikasi pelayanan insiden keselamatan IKP rumah sakit yang tersinkron dengan teknologi dan juga CPNS. Kontribusi terhadap visi dan misi adalah berorientasi pada pelayanan dan juga kolaboratif.
Kesimpulan, kegiatan orientasi P3K ini dapat menjadi sarana bagi ASN P3K mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah serta mengenal tugas dan fungsi di OPD masing-masing yang bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Sarannya bagi peserta, setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu menerapkan nilai daripada ASN beragam dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Bagi OPD, setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu memahami tugas pokok dan juga fungsinya yang diharapkan dapat meningkatkan mutu asuhan keperawatan pada unit kerja. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Seandainya ada pertanyaan ataupun masukan, bisa saya. Terima kasih kepada Dr. Samuel yang telah mempresentasikan materi tentang sistem elektronik rekam medis di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Sebelum lanjut, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Andi dan juga Bapak Didi dari BKPSDM Kota Surakarta. Mungkin dari materi yang disampaikan Dr. Samuel ada tanggapan dari Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini ataupun juga komentar dari Dr. Fikri selaku mentor dari Dr. Samuel, dipersilakan. Mungkin dari Dr. Heri, Pak Didi ataupun Pak Andi dan juga Pak Didi. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terucap dan tak banggakan dan sangat dibanggakan peserta kali ini sebagai menti Dr. Samuel Siswanto yang sudah mempresentasikan hasil dari perjalanan orientasi dari awal sampai hari ini pada hari ini dengan sangat luar biasa. Sekali lagi aplaus untuk Dr. Sam. Dari saya sebagai mentor terus terang juga sangat bangga karena dalam waktu yang singkat ini beliau sudah bisa istilah itu mengambil topik yang sangat sesuai dengan salah satu tupoksi dari beliau sebagai dokter umum. Di sini beliau mengambil masalah rekam medis. Itu adalah salah satu tupoksinya, yaitu membuat catatan rekam medis. Itu salah satu tugas dari dokter umum. Setelah memeriksa beberapa macam pemeriksaan, dia wajib atau dokter wajib menuliskan di catatan medis. Itu sudah sangat klop. Nah, di sini apalagi di sini langsung memaparkan dua jenis yang dipaparkan, baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif di sini apa? Di sini tadi dipaparkan tentang keuntungan menggunakan rekam medis dari yang kemarin adalah manual. Yang tentu saja manual itu untuk menyiapkan kertasnya sendiri butuh waktu, dari mulai mencetaknya, kemudian mulai menghantarkannya ke petugasnya itu memerlukan waktu. Kemudian dengan rekam medis otomatis waktu itu di ERM otomatis waktu tersebut akan lebih efektif. Di samping itu juga pembiayaannya tentunya memang akan lebih irit dibandingkan menggunakan yang manual kertas. Kemudian yang kedua juga dalam satu sesi presentasi sudah kena juga bagian kualitatif mutunya di sini, bahwa dengan menggunakan elektronik rekam medis ini tentunya akan lebih mengoptimalkan dan bahkan mungkin akhirnya suatu saat akan maksimal, akan semua akan tercapai, yaitu penulisan elektronik rekam medis yang lengkap, baik dan sangat aplikatif, yang tentu saja itu akan memudahkan perawatan atau penata laksanaan pasien yang ada di RSUD ini. Jadi sekali tepuk istilah
segi efektivitas biaya, segi kualitasnya saat pelayanan kepada pasien, tentunya akan meningkatkan nilai dari rumah RSUD itu sendiri yang diharapkan dengan kelak akan makin menjadi rumah sakit yang benar-benar diperhitungkan di bidang kesehatan. Itu saja dari saya. Monggo silakan saya kembalikan ke moderator mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fikri yang telah memberikan komentar dari presentasi yang dibawakan Dr. Samuel. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang mau bertanya. Bu Wiwi mungkin. Dr. Heri. Terima kasih. Jadi dari yang sudah disampaikan tadi sudah dari Pak Dr. Samuel sudah melihat ada beberapa macam isu dan sudah dipilih ya, dipilih salah satu yang menjadi materi untuk aksinya. Dan dengan waktu yang sesingkat ini ternyata sudah membuat penelitiannya, jadi membandingkan antara sebelum dan sesudah. Ini satu sangat luar biasa yang bisa menjadi masukan di SUD Bu Fatmawati. Selain itu tadi juga sudah menyentuh dalam artian corporate way-nya juga dan juga visi misi di SUD Bu Fatmawati. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Heri yang telah memberikan semangat, motivasi dan juga komentarnya untuk Dr. Samuel. Mungkin dari Dr. Samuel ada yang mau ditambahkan lagi, dokter? Tadi yang kelewatan ini tentang berkas tradisional rekam medis atau manual rekam medis yang sebenarnya sudah saya foto, kemudian dibandingkan dengan elektronik rekam medis. Sebelumnya, nah, jadi sebelumnya elektronik rekam medis itu sangat membantu sekali kita dalam kelengkapan daripada pengisian berkas rekam medis yang tradisional. Karena pada sebelumnya itu ternyata banyak sekali dokter maupun PPA yang lain seperti perawat, kemudian juga ahli gizi maupun farmasi itu masih banyak sekali yang tidak menuliskan dengan lengkap daripada berkas rekam medis ini, seperti yang telah dilihat dari gambar di foto. Nah itu jadi tidak lengkap, hanya beberapa tulisan saja dan tidak pernah bisa melengkapi daripada semuanya. Kemudian setelah memakai elektronik rekam medis bisa di-scroll ke bawah. Nah ini adalah gambaran teknologi RS kita. Itu scroll ke bawah. Mengenai resume medis maupun pemeriksaan daripada CWPT hampir semuanya bisa dilengkapi karena caranya lebih mudah, lebih ringkas dan juga bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun saat kita ada di depan gadget. Scroll ke bawah. Ya, jadi resume medis daripada dokter umum bisa kita lihat di sini pada saat pemeriksaan di UGD. Itu bisa diisi semua dari kelengkapannya itu ya. Jadi banyak sekali manfaat dengan menggunakan elektronik rekam medis. Selain daripada kelengkapannya lebih bisa terjamin, kemudian yang kedua mengenai keamanan daripada datanya itu juga bisa karena tidak sembarang orang bisa untuk mengisi rekam medis ini karena harus menggunakan username dan juga password masing-masing. Kemudian juga dari keuntungan yang lain adalah dari segi daripada efisiensi daripada pengisiannya juga tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama sehingga masih bisa melakukan perawatan kepada pasien di rawat inap maupun rawat jalan dengan lebih cepat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.